Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Sebagai anak Tuhan pagi hari ini, kita mulai ya saudara. Kita membangun mesbah doa pribadi di tempat pribadi. Kita akan bertemu dengan Raja di atas raja, kekasih jiwa kita yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kita mau terus hidup lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Kita tahu hari ini bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kehidupan, dan hanya dekat Allah saja kita akan mengalami kemenangan bahkan sepanjang hidup kita. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita membangun pujian sembah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, kekasih jiwa kami, dan juga Engkaulah Bapa yang selalu Tuhan. Oh, Bapa sangat mengasihi anak-anaknya, dan saat ini kami selalu Tuhan ingin rindu, lapar, haus berjumpa dengan Engkau Bapa pagi hari ini. Kami mau Tuhan sebelum melakukan aktivitas kami, Tuhan Yesus, kegiatan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, kami mau lebih mendekatkan diri kepadamu, bagaikan seorang anak kecil yang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami haus Tuhan, kami lapar akan Engkau, kami rindu Tuhan, hanya di dekat Tuhan kepada Engkau Tuhan Allahku. Kami percaya anak-anak-Mu dapatkan kekuatan, kemenangan Tuhan, karena kami Tuhan mendekatkan diri pada sumber hidup, sumber kekuatan, keselamatan kami, Yesus Kristus Bapa Tuhan. Dan saat ini kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu hati, pikiran, jiwa, tubuh kami. Anak-anak-Mu Tuhan hari ini, apapun di sekitar keliling kami, udara apapun Tuhan, kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis yang menghalangi untuk kami dekat kepadamu seperti seorang anak kecil yang coba menghalangi kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari saudara, kita nyanyikan pada Tuhan Yesus Bapa kita. Hanya dekat Allah Tuhan, rasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku ya Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru di dalam-Mu Tuhan Yesus. Perlindunganku, Kaulah keselamatan hidup kami Bapa, keselamatanku. Biarlah kami selalu ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan setiap hari. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Ya Engkau Roh kebenaran ya Bapa, ku indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, amin Yesus Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, amin Tuhan. Sepanjang hidupku ya Tuhan, Kau menyertai kami sepanjang hidup kami. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan Yesus, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku bagi yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu
menyala. Roh-Mu tinggal dalam hidup kami, tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu Tuhan, indah bersamamu selamanya. Selamanya. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari anak-anak Tuhan, dekatlah kepada Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Amin. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu Tuhan, ku indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Di hadirat-Mu biarlah Roh-Mu menyala dalam hidup kami, tinggal dalam hidup kami. Tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Inilah yang kami rasakan Tuhan. Amin. Selamanya. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau selalu dekat kepada orang yang mengasihi-Mu, yang percaya, yang menaruh harap kepadamu Yesus. Kau tak pernah tinggalkan hidup kami. Ada kekuatan baru sepanjang jalan hidup kami. Selalu Kau menuntun, memberikan kekuatan, kemenangan ya Tuhan. Kau tak biarkan kami sendiri menjalani hidup ini. Selalu bersamamu Yesus. Haleluya. Sebab itu ku tak takut Tuhan, sebab itu ku tak gentar menjalani hidup. Karena kami bersamamu, Engkau selalu dekat dengan kami. Ya Tuhan Yesus, inilah pengakuan pujian yang kami naikkan di hadapan pagi hari ini. Kami mau terus bersekutu selalu dekat kepadamu, karena kami merasakan Engkau dekat kepada kami. Engkau memberikan perlindungan buat kami yang percaya dan yang mengasihi-Mu. Biarlah kami mau selalu setia, taat mencari-Mu di waktu pagi hari, di waktu tenaga kami masih Tuhan segar dan kuat. Biarlah kami mencari wajah-Mu dengan segenap hati, dengan kekuatan kami. Kami mau Tuhan selalu dekat padamu. Kami tak mau lepas dari-Mu. Inilah pujian yang kami naikkan Tuhan sekali lagi di hadapan bersama dengan anak-anak-Mu. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pengakuan kami dari hati kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Bagaikan ranting kalau kami lepas dari-Mu Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kami kehidupan, yang beri kehidupan bagaikan
bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu Tuhan, bila ku lepas darimu. Sebab kau pokok anggur keselamatan kami, nah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan, ku tak dapat hidup tanpamu. Inilah pengakuan kami bersama dengan anak-anakmu. Hidup tanpamu ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu. Tuhan Yesusku, ya Tuhan, ini pengakuan kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu. Tuhan Yesusku, bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami Tuhan Yesus. Lah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, oh, kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan, kaulah pokok anggurku, kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan bagi kami, yang beri kehidupan. Sekali lagi, kaulah pokok anggur yang benar bagi kami Tuhan Yesus. Lah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memuaskan hati-Mu pagi hari ini, memuji dan menyembah Engkau. Dan terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, memberi kebenaran, memberi kekuatan buat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu saja, nama-Mu Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saudara, temanya pada pagi hari ini adalah hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Ya, saudara, di dalam Roma 8 ayat yang kelima kita akan membaca di sini. Ya, temanya adalah hidup menurut daging dan menurut roh. Ya, kita baca di dalam ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, nah saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan, saudara, mengajarkan kepada kita dua hal. Ya, ada orang-orang yang hidup menurut daging dan ada orang percaya yang hidup menurut roh.
ya. Apa itu hidup menurut daging? Firman Tuhan katakan, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, ya. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, perbuatan daging di dalam Galatia katakan itulah saudara, ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, saudara, iri hati, perselisihan, kecemaran, ya, saudara, dan sebagainya. Itulah orang-orang yang hidupnya menurut daging. Orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu dosa. Orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh dosa, ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang hidupnya menurut daging itu dikatakan firman Tuhan bahwa itu akan berbuahkan maut, yaitu kematian, ya. Katakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, sebab keinginan daging adalah maut, ya. Keinginan daging itu adalah maut. Saudara, apabila saudara dan saya, ya, kita hidup di dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, iri hati, kecemaran, saudara, ya, kepentingan diri sendiri, percideraan, firman Tuhan katakan, penyembahan berhala, sihir, ya, saudara, ada iri hati, amarah, hawa nafsu, percemaran, ya, kemabukan, pesta pora. Tentunya saudara ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan bahwa saudara, keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera, ya. Saudara, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan, orang-orang yang hidupnya di bawah pimpinan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan yang adalah roh Tuhan, ya. Saudara, orang-orang tersebut, saudara dan saya, ya, adalah orang-orang yang menerima kehidupan yang kekal. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, ya. Saudara, tentu karena sifat Allah itu adalah Allah yang kudus, ya. Sifat Allah itu adalah dikatakan akulah jalan kebenaran, ya. Dia adalah Allah yang memimpin kita, roh Tuhan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran, ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, ya. Saudara, orang-orang yang hidup dikuasai oleh dosa, hidup yang menurut daging, hawa nafsu dosa, tentunya mereka tidak mau taat kepada hukum Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa memang itu tidak mungkin baginya, ya, karena mereka dikuasai oleh dosa, ya. Dan mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan di hadapan Allah, ya. Nah, saudara, firman Tuhan tadi katakan bahwa mereka yang hidup, saudara, di dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, bagaimana kita hidup menurut daging, ya. Saudara, memang di dalam kitab Galatia, saudara, ya, mengatakan bahwa saudara, orang-orang yang hidup di dalam daging itu adalah orang yang hidupnya di bawah percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu. Apabila kita melakukan itu, kita hidup di dalam daging, ya, perbuatan daging, saudara, ya, perbuatan dosa, ya, yang hidup di bawah kuasa dosa, ya. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, ya, karena keduanya itu bertentangan, firman Tuhan katakan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita, saudara, kita seharusnya hidup di dalam roh, ya, hidup menurut kehendak roh Tuhan, ya. Nah, saudara, bagaimana hidup kita menurut roh, ya, hidup menurut kehendak Tuhan, ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-9, kembali kita akan membaca di sini, di dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, ya, melainkan dalam roh, jika memang
Roh Allah diam di dalam kamu, ya. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus, ya. Nah, saudara, orang-orang yang hidup menurut Roh, ya, firman Tuhan katakan, saudara adalah orang-orang yang memiliki hidup yang kekal, ya. Nah, orang yang hidup di dalam Roh, menurut Roh adalah dia harus Roh Allah itu harus berdiam di dalam dirinya, ya. Dikatakan jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, ya. Kalau Roh Tuhan diam di dalam kita, saudara, firman Tuhan katakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan di mana Roh Allah diam di dalam diri kita? Maka jikalau kita menyadari bahwa Roh Allah diam di dalam kita, saudara, maka kita akan hidup menurut kehendaknya, ya. Firman Tuhan katakan jangan kita mendukacitakan Roh Kudus yang telah berdiam di dalam diri saudara dan saya. Itulah Roh Allah sendiri yang menuntun kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, ya. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus, firman Tuhan katakan, ya. Saudara, biarlah kita, saudara, menyadari bahwa di dalam diri kita ada Roh Kristus, ada Roh Allah, ya, Roh Tuhan yang berdiam di dalam hati kita, sehingga kita mau hidup menurut kehendaknya. Kita tidak mendukacitakan Roh Allah yang ada di dalam diri kita, ya, sehingga hidup kita, saudara, hidup menurut kehendaknya dan berkenan di hadapan Dia, ya. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 24 katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ya. Nah, kita sebagai milik Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah, ya. Kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyalibkan segala keinginan-keinginan daging, hawa nafsu dosa kita, saudara, ya, yang menemui kebinasaannya, karena firman Tuhan katakan barang siapa menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan, ya. Nah, janganlah kita hidup lagi dalam percabulan, dalam kecemaran, dalam hawa nafsu dosa, ya, dalam iri hati, perselisihan, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, ya. Saudara, Paulus menyadari bahwa hidupnya dahulu itu dia melakukan hal yang demikian. Ada iri hati, ada perselisihan, ya, ada pertikaian dalam dirinya, ada kepentingan diri sendiri, saudara, sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Walaupun dia mengetahui hukum Taurat, namun dia hidup di bawah kuasa dosa, ya. Karena itu firman Tuhan katakan, dan barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, ya. Saudara, bagaimana kita hidup menurut Roh? Yaitu yang pertama, Roh Allah harus berdiam lebih dahulu dalam diri kita, ya. Saudara, biarlah kita mengundang Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup saudara dan saya, untuk menuntun saudara dan saya dalam kebenarannya. Biarlah Roh Tuhan mengingatkan kita dalam seluruh kebenaran firman-Nya, dan saudara, sehingga kita boleh mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu memerdekakan kita, ya. Yang kedua, firman Tuhan bagaimana hidup kita dapat hidup menurut Roh. Yang kedua adalah Roh Allah memampukan kita untuk kita mematikan perbuatan daging, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang di dalam Roma pasal yang ke-13, firman Tuhan katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, ya. Kemudian dikatakan firman Tuhan, tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup, ya. Nah, saudara, Roh Tuhan itu memampukan saudara dan saya, ya, untuk kita hidup menurut kehendak-Nya. Yang penting kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, ya. Yang penting kita mau hidup benar, mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka Roh
Kudus itu, Roh Allah sendiri yang berdiam dalam diri kita, akan memampukan saudara dan saya untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, dalam Kolose 3 dikatakan ayat yang kelima, matikanlah dalam dirimu ya segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita kemenangan, untuk kita menang terhadap kuasa dosa. Ya, saudara, dengan kita membuka hati, ya, dengan kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan untuk kita mengalahkan kuasa dosa, ya, yang ada di dalam keinginan hawa nafsu daging kita. Ya, nah yang ketiga adalah firman Tuhan mengajarkan, ya, biarlah Roh Allah memimpin hidup kita dalam seluruh kebenaran. Ya, di ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, Roh Kudus itu memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Ya, itu yang firman Tuhan katakan. Dikatakan jikalau kita hidup oleh Roh, ya, kita bandingkan dalam Galatia 5 ayat 25, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, artinya kita bersedia untuk hidup kita, ya, dikendalikan, dipimpin, ya, dalam kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam kekudusan, ya, agar saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah saudara, kalau hidup saudara dan saya kita masih dikuasai oleh dosa, rendahkan dirimu, ya, kemudian minta Roh Kudus Tuhan jamah, ya, berikan kepadaku hati yang baru, mampukan aku untuk menang mengatasi kuasa dosa yang begitu melekat di dalam diriku. Ya, saudara, maka Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman itu memerdekakan kita dari kuasa dosa. Ya, Roh Kudus memampukan kita, memerdekakan kita juga dari segala kuasa dosa, sehingga saudara dan saya dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Sebab hanya orang-orang yang hidupnya kudus dan benar di hadapan Tuhan yang akan tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Tuhan Yesusku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Tuhan Yesusku, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu berdiam di dalam hati kami, yang memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan.
untuk mematikan segala perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau di antara kami yang saat ini masih terikat oleh dosa, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa roh firman dan roh-Mu bekerja saat ini ya Tuhan. Kami mau berubah, kami mau membuka hati kami, agar hidup kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi dikuasai oleh dosa yang berbuahkan pada maut atau kematian yang kekal. Tuhan, kami tidak mau hidup dikuasai lagi oleh iblis yang begitu mencengkram kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Mungkin saat di antara kami masih ada yang memikirkan pikiran-pikiran cabul, berbuat dosa, kecemaran. Tuhan, kuduskan dengan kuasa firman dan roh-Mu Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau isi hidup kami, pikiran kami, hati kami dengan firman-Mu, dan hidup melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari yang cinta dosa, Tuhan, biarlah kami cinta akan kebenaran. Dari yang dikuasai oleh dosa, biarlah hidup kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Dari hidupnya dicengkram oleh kuasa iblis, biarlah sekarang hidup kami dicengkram oleh kuasa firman dan roh-Mu, dicengkram oleh Tuhan hati dan pikiran kami, sehingga setiap kali kami memikirkan Tuhan Engkau dalam hidup kami, dan kami berkata, Tuhan, kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kalau kami melakukan yang baik, kalau kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan sampai saat ini, karena hati kami melekat kepada-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau memampukan kami untuk menang atas kuasa dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih bukan karena kami baik, namun karena roh-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, namun karena kuasa firman dan roh-Mu yang mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, presiden sampai Tuhan camat dan lurah ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah hati yang takut akan Tuhan tanam bagi pejabat pemerintahan kami, dan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala sektor ekonomi boleh bangkit kembali ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa, kami percaya bahwa pandemi ini menjadi endemi ya Tuhan, hingga kami Tuhan percayakan penyertaan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, hingga setiap kami dapat beraktivitas kembali. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih biarlah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyadarkan kami untuk jangan lagi kami berbuat dosa. Kami selalu hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian tua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.